Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Vina. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk daftar dan tabel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengumpulan sebuah data. Kita bisa mengumpulkan sebuah data dengan teknik tes, wawancara, angket, atau pencatatan secara langsung. Nah, setelah data itu dikumpulkan, kita sekarang belajar tentang menyajikannya. Nah, yang pertama kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk daftar. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Sedangkan menafsirkan adalah menangkap maksud perkataan tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat. Nah, untuk dapat menafsirkan sebuah data, diperlukan syarat bahwa kalian harus mampu membaca data terlebih dahulu. Nah, untuk menafsirkan data, selain diperlukan kemampuan mendeskripsikan dalam tulisan dari data, juga diperlukan kemampuan mendeskripsikan apa yang tersirat dengan mengutarakan pendapat kalian sendiri sesuai data yang ada atau kemungkinan prediksi yang ada pada sebuah data. Nah, sedangkan untuk membaca sebuah data, kalian hanya memerlukan kemampuan untuk melihat. Jadi kalian melihat serta memahami apa yang tertulis pada data yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut dengan cara mendeskripsikannya dalam sebuah tulisan. Jadi, ketika kalian melihat sebuah data, kalian bisa membaca, kalian bisa mengerti maksud dari data tersebut, maka kalian di sini sudah mampu untuk memahami dan membaca sebuah data. Menafsirkan data dari daftar. Menafsirkan data dari daftar itu dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil dulu ke yang terbesar. Jika kalian perhatikan, di sini Miss punya sebuah data yang Miss ambil dari 30 siswa dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Jadi Miss di sini hanya menanyakan secara singkat, tidak ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terstruktur. Nah, Miss dapatkan data sebagai berikut, yaitu tinggi badan ini dalam satuan cm ya. 140, 142, 138, 150 sampai yang paling terakhir adalah 160 cm. Di sini data yang kalian lihat adalah berupa data yang masih acak, yaitu masih belum berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka selanjutnya, jika data tersebut kita urutkan dari data yang paling kecil dan data yang paling besar, nah di sini kita peroleh dimulai dari 138 cm, 140 cm, 142 sampai yang terakhir 165 cm. Jika kalian perhatikan, di sini kita dapat melihat atau kita dapat membaca data tinggi badan dari 30 siswa tersebut yang memiliki tinggi badan terendah yaitu 138 cm. Sedangkan tinggi badan tertinggi yaitu ada di 165 cm. Jika kalian ada sebuah pertanyaan, berapa anak yang memiliki tinggi badan 138 cm, maka kalian dapat mudah menjawab yaitu ada 2 anak. Sedangkan berapa anak yang memiliki tinggi badan 142 cm, yaitu jawabannya adalah 2 anak. Jadi kalian dapat mudah membaca sebuah data.
Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, golongan darah teman-teman Hikmal itu terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, golongan darah A, jadi di sini Hikmal misalnya mendapatkan sebuah data dengan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu Hikmal menanyakan kepada teman-temannya, apa golongan darahmu? Hanya dengan teknik tersebut. Nah, diperoleh data sebagai berikut, yaitu golongan darah A, yaitu Naila, Yasmin, Yoga, dan Ica. Kemudian golongan darah B ada Azam, Bondan, Afifah. Kemudian golongan darah AB ada Rizal dan Amel. Dan yang terakhir ada golongan O, yaitu Yusuf, Arga, Rara, Meme, dan Kamila. Nah, jika data tersebut kita sajikan dalam bentuk daftar tabel, maka akan menjadi ada nomor, ada golongan darah, dan nama peserta didik. Jadi kita menggolongkannya dulu, ada golongan darah dan nama peserta didik di data tersebut. Kemudian jadi penyajian dalam bentuk tabel itu kita memberikan garis dalam kolomnya dan barisnya. Jadi ada sebuah kotak atau sebuah tabel ya nak ya. Kalau tadi kita menyajikan dalam bentuk daftar, itu tidak ada sebuah tabel atau kolomnya. Sedangkan kalau tabel, kalau kalian perhatikan, itu sangat jelas. Ada nomor, golongan darah, dan peserta didik. Nah, jadi golongan darah A yaitu Naila, Yasmin, Yoga, dan Ica. Golongan darah B, Azam, Bondan, dan Afifah, dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kalian bisa sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor, jika kalian perhatikan, itu ada kolom nomor akan menunjukkan banyaknya golongan darah. Banyaknya golongan darah adalah 4 golongan darah. Oke. Di situ ada golongan darah A, itu ada 4 anak ya nak ya. Kemudian golongan darah B ada 3 anak, golongan darah AB ada 2 anak, dan golongan darah O ada 5 anak. Nah, apabila daftar golongan darah itu menginginkan banyaknya peserta didik masing-masing pada golongan darah, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Oke, jika kalian perhatikan di situ golongan darah A ada 4 anak. Oke. Golongan darah B ada 3 anak, golongan darah AB ada 2, dan golongan darah O ada 5. Jika dijumlahkan semua, maka jumlah peserta didiknya ada, coba kalian hitung ada berapa, yaitu 14. Nah, banyaknya peserta didik yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak peserta didik atau disebut frekuensi. Jadi, jika ada pertanyaan, berapa frekuensi golongan darah A? Yaitu jawabannya adalah 4. Berapa frekuensi golongan darah AB dan O? Jadi, jawabannya adalah 2 ditambah 5, yaitu 7. Oke. Cukup untuk hari ini. Materinya adalah menyajikan data dalam bentuk daftar dan tabel. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan Google Form dengan menulis identitas dengan benar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.